の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Oke guys, balik lagi bersama gua Raja Terakhir di segmen reviewnya Isekai. Tapi seperti review-review Isekai sebelumnya, gua nggak akan ngebahas bagusnya figur ini atau in-depth sebuah figur ini kayak gimana. Kalian kalau mau tahu bagusnya ini, susahnya kayak gimana, ribetnya kayak gimana, silakan langsung lihat di channel sebelah ya, di Kotak Coklat. Udah dibahas sama biasa Mas Rifa Arab sama Mas Oji San Uca ya, udah dibahas di sana ya. Terus pertama sebelum gue mulai mau ngucapin terima kasih tentunya buat anak-anak dari Kotak Coklat dan Chess Hobby Toys ya, yang udah mensupport barang ini gitu ya, sebagai yang pertama sampai di Indonesia, oke? Terus ya udah langsung aja kita bahas barang yang satu ini. Apa sih kekurangannya dari robot SRX ini ya kan? Gue mau nanya sama Oji-san, ini kan dari video game ya sebelumnya ya, bener ya? Dari Super Robot Wars kalau nggak salah kan? Terus ini adalah salah satu robot yang dinanti-nantikan sama teman-teman pecinta Chogokin atau pecinta robot, karena mungkin license atau memang susah dibuat, jadi sempat ada tapi model kit doang. Tapi kita nggak akan bahas ke situ banyak-banyak. Jadi sebelum kita mulai langsung like, comment, share, subscribe channel ini. Terus ikutan langsung komen, mau nanya apapun juga silakan. Hal pertama yang gua tangkap mengenai figur ini, kekurangan figur ini adalah sebelum digatai, figur ini memiliki artikulasi yang top, Marco top menurut gua. Tapi setelah digatai, artikulasinya tuh nggak maksimal, karena kesini nabrak, kesana nabrak, kesini susah, segala macam susah. Jadi kalau udah jadi digatai seperti ini, ya nggak banyak permainan atau pose-pose yang bisa kita lakukan. Jadi posenya terbatas banget kalau udah digatai. Sekali lagi, kalau belum digatai, oke. Kalau udah digatai, agak-agak museum pose kali ya, bisa dibilangnya ya. Bisa dipose, tapi nggak maksimal. Hal kedua, proses gatainya itu nggak usah gatai. Dari bentuk awal robot menjadi vehicle aja itu udah haram jadah lamanya. Terus habis itu kan harus dirubah lagi ke bentuk form untuk ready gatai kan. Proses penggabungan ini ada 2 jam lebih ya? 2 jam lebih ya? 24 jam. Kan gue ngeliatin tadi Mas Rifa menggatai dan Mas Uca menggatai ya itu kan. Dan itu menurut gue sebuah proses yang bisa disandingkan dengan Suraking. Suraking itu proses gatainya tuh haram jadah banget, dan ini kurang lebih sama. Terus seribet apa sih gatainya? Seribet ini guys. Setiap robot punya satu manual book sendiri. Dari robot pertama, dari S menjadi si S ini kan namanya kan si R1 nih. R1 bentuk robot menjadi bentuk kendaraan, terus habis itu menjadi bentuk ready untuk gatai, ya kan? Setiap robot memiliki manual book sendiri. Untuk gatainya jadi perfect gatai seperti ini, ada lagi satu buku lagi khusus buat gatai terakhir ini, perfect jadi SRX. Ya, jadi ada satu buku khusus Ultimate Form-nya, sesusah itu gitu, dan bukunya itu tebel kayak lu ngerakit model kit MG, kurang lebih kayak gitulah. Terus hal ketiga yang menurut gua figur ini kurang oke adalah di saat lu melakukan proses gatai menjadi Ultimate Form ini, banyak parts yang akan bertabrakan. Parts yang dicat harus ditekan ke parts yang dicat, jadi itu bukan memungkinkan sih, udah pasti paint chip, tinggal masalah waktu doang kapan. Kalau lu pasang lepas ya udah pasti paint chip atau senggangganya baret. Isekai. Hal keempat, ini menurut gua hal yang sangat annoying. Why? Karena untuk robot SRX ini, Ultimate Form ini udah jadi seperti ini. Kalau lu rubah posenya, ada kemungkinan parts ini semua merutul. Kenapa? Karena locking mekanismenya itu bukan locking yang ngegigit ceklek gitu loh, bukan. Tapi lebih ke ada lobang, ada
ada lubang, ibaratnya kayak ada ceweknya, ada cowoknya masuk gitu, cuman nggak ada locking sistemnya. Jadi cuman bener-bener slap masuk aja. Dan kalau lu diemin terus dengan keadaan terpasang dalam waktu yang lama, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya ada kemungkinan parts cowoknya ini juga mengecil sedikit, jadi otomatis ya nggak kenceng-kenceng amat. Jadi kalau memang lo mau kenceng, saran gua mungkin dibantu pakai double tap, double tap apa? Glue tap ya, bukan double tap ya guys, salah ya. jangan salah itu. Karena ini yang kelima ya guys. Karena proses gatai dan ungatainya ini memerlukan swap part, lepasin dan itu banyak ya. Jadi ada kemungkinan parts lu bakalan hilang sih. Jadi lu kalau main ya hati-hati banget waktu lu melakukan gatai dan ungatai, jangan sampai ada parts yang hilang karena ya gimana pun juga ini bukan mainan murah ya. Kalau misalkan hilang cuman parts satu doang, gue sih nggak tahu deh gimana mencari parts yang sama itu, ya kan? Murah ini murah, makanya nggak bagus-bagus amat kan? Enggak, tapi bagus. Kak, balik lagi. Bagus. Kalau bagus pasti mahal. Bukan, bagus kalau belum digatai. Kalau udah digatai, jadinya bagus tapi kurang playable. Ya kan? Terus sebelum digatai, tingginya satuan vehicle atau satuan robot ini tingginya kurang lebih se-SHF. More or less nggak beda jauh. Tapi semenjak digatai tingginya jadi jauh lebih drastis. Ini 30 cm lebih. Lebih dari seperenam paling segini nih. Enggak dong, seperenam segini guys. Ini segini nih, lebih jauh. Intinya ini gede. Tapi gedenya bukan karena gatai 3 robot itu, gedenya karena banyak add-on yang sebenarnya adalah senjata-senjata si 3 robot itu atau vehicle si 3 robot itu gitu. Robot pertama namanya R1 ya kan, robot kedua R2, robot ketiga namanya R3. Kalau ada yang keempat pasti namanya R4 ya kan. R5 ya. Yoi. Nggak jelas lu nggak jelas udah. Jadi gitu guys, kira-kira guys review singkat dari gua Raja Terakhir di Sekai Coffee ini, barangnya ini kurang lebih gini. Ini kalau gua angkatnya agak-agak wobble itu. Nah, ini kayak gimana weapon kalau dipasang? Oh, ini nggak bisa langsung dipasang. Harus ada supporting dulu. Oke. Ini nggak sama main di gambar ya. Ini kuningnya di dalam, kalau di gambar kan kuningnya di luar. Ya itu udah masang lama aja masih salah. Iya kan? Kalau masang cepet, ini belakang juga masih ngaco-ngaco deh tuh kan, kaki-kaki keluar tuh di belakang. Tuh lihat nih guys nih. Ini gua tuh. No, ya kan? Ini kan kaki kan keluar nih tuh, ya kan? Jadi nggak gampang. Ini pokoknya untuk ngerakit dia jadi satu kesatuan ini nih banyak banget waktu lagi proses gatai Ultimate Form ini, copot sana, copot sini, copot sana. Itu banyak banget guys. Dan itu frustrating banget. Dan menurut gua sih ini pribadi tapi ya, yang paling menyebalkan itu adalah locking sistemnya itu nggak ada ceklik gitu. Nah itu jadi waktu lu pasang sebelah kiri, kan sebelah kanannya kan harus lu pasang juga kan. Pada saat yang kanan pasang, yang kiri copot lagi. Pada saat lu pasang lagi yang kiri ini copot lagi gitu. Jadi bolak-balik gitu terus guys, capek gitu masangnya. Iya, locking sistemnya nggak ada, dia cuma lubang cowok cewek aja masuk jebret gitu. Which is juga nggak kenceng-kenceng amat gitu kan. Ya, itu agak-agak menyebalkan sih kalau menurut gua untuk figur sekelas ini dan semahal ini dan dinanti-nantikan sama anak-anak cogokin dan anak-anak game yang main SRW gitu ya. Ya berapa? 20 tahun ya? Untung tahun 96. Pantas bentukannya jadul gini kan. Bentukannya lebar kayak apa tuh? Kayak lebar gitu deh. Lebar tuh kan. Dan ini begitu digatai begini guys, ini kalau lu beli robot di atas 10 juta ya. Nggak usah sebut harga, nggak enak ya kan. Untuk robot di atas 10 juta ini segini enteng. Ya. Oke, tapi menurut gua they can do a lot better, ya kan. Terus gua nggak tahu nih, ini kan produknya Sentinel kan. Gua nggak tahu apakah mereka sudah ada perbaikan, karena kalau anak-anak yang main robot pasti tahu Baikang Fu. Itu kan warna merahnya kan ngelotok semua tuh. Nah, semoga ini enggak, ya kan. Dan semoga warna putihnya nggak yellowing
Semoga ya. Jadi warna ini bukan dipigmen langsung dari bahannya ya, dicat ulang ya. Kalau warna biru bukan pigmen. Warna merah bukan pigmen, warna kuning bukan pigmen, warna putih ini juga dicat nih beberapa nih karena glossy nih. Dan putihnya putih-putih spray metalik kayak mutiara-mutiara gitu sekilas tuh kayak ada. Ya mereka ya bagus. Cuman balik lagi di poin nomor 2 atau nomor 1 tadi, begitu lu gatai hati-hati. Ada kemungkinan chipping karena paint ketemu paint sepet segala macam ya. Terakhir, banyak kayak gasnya kan? Oh enggak men, segini enteng men. Jadi nggak banyak kayak gas ya. Kalau kita bicara banyak diecast, kalau dilepas sebagai satu kesatuan mungkin masih acceptable. Tapi begitu digabung sebagai satu kesatuan gede begini, diecastnya nggak berasa sama sekali. Bahkan bisa dibilang ya ada tapi nggak banyak, dikit banget lah. Ibaratnya kayak lo beli Hot Toys diecast lah. Ya kayak gitulah guys. Minum dulu ya guys. Oke, jadi jangan lupa langsung buat yang pengen robot ini langsung ke CS Hobby Toys ya kan. Tanya-tanya aja stoknya, terus gatainya, apanya segala macam. Kalau mau lihat cara gatainya, kalau mau tahu backstory-nya langsung juga nonton di channel sebelah. Channel sebelah ya kan. Terus jangan lupa sekali lagi jangan lupa di like, share, comment, subscribe. Terus thank you udah nonton video ini. Jadi gimana menurut kalian, apakah figur ini layak untuk dibeli atau layak hanya ditonton di channel ini aja? Ya kan? Kalau memang ada yang udah punya juga, oh enggak menurut gue begini, ada beda pendapat, itu wajar ya guys. Silakan langsung komen. Guys, jadi sedikit intermezzo sedikit nih. Kenapa gue di sini nggak mau ngerakit? Karena gue udah ngeliat channel sebelah ngerakit dan itu rasanya horor guys. Horornya minta ampun. Nanti kita akan coba minta footage-nya untuk kita tampilin di sini ya guys. Ini aja gue males rubah posenya asli. By the way ini recet nggak sih? Recet kan? Beberapa sendi gue tahu recet tapi beberapa enggak. Dan mohon maaf buat teman-teman yang kritis, kakinya memang kebalik. Ini harusnya di sebelah sini, ini harusnya di sebelah sini sesuai dengan gambar. Cuman ini membuktikan kalau channel sebelah kurang kompeten ya. Lama masih aja salah ya. Oke, Michael, raja terakhir dari Sekai, signing out, peace out, thank you guys.